Oke, sekarang kita akan masuk ke chapter 3, yaitu eh, chapter 3 itu namanya Vision Transformer. Nah, chapter 3 ini pertama-tama apa itu Vision Transformer for Image Classification. Vision Transformer ini adalah model berbasis transformer untuk klasifikasi gambar. Mereka menggantikan model CNN dengan mengubah input gambar menjadi patch yang kecil-kecil, kemudian memprosesnya menggunakan mekanisme self-attention. Model ini menonjol dalam tugas klasifikasi karena efisiensi dan performa pada datasetnya yang besar. Nah, kemudian ada yang namanya Swing Transformer. Swing Transformer ini adalah model Vision Transformer yang menggunakan pendekatan hierarkis dan lokal melalui mekanisme sliding window. Model ini dirancang untuk menangani gambar dengan resolusi tinggi yang bekerja baik untuk tugas-tugas seperti klasifikasi, segmentasi, dan deteksi objek. Yang lain namanya CVT atau Convolutional Vision Transformers. CVT ini adalah kombinasi dari CNN dan Transformer sehingga menggabungkan kekuatan untuk efisiensi lokal dengan self attention dari transformer untuk menangkap dependensi global, memberikannya hasil yang optimal dalam si komputer. Nah, berikut ada contoh codingannya dari CVT tadi. Lihat sendiri. Nah, ini bisa contoh melihat prediction-nya, nanti bakal keluar prediction dari sini. Kemudian ada namanya DINAT atau Dilated Neighborhood Attention Transformer. Nah, DINAT ini adalah varian dari transformer yang memperluas cakupan perhatian menggunakan Dilated Attention, memungkinkan perhatian ke wilayah yang lebih luas tanpa meningkatkan kompleksitas komputasi, cocok untuk gambar dengan resolusi tinggi dan segmentasi. Kemudian agak bermasalah ya ini codingannya. Kemudian ada namanya Mobile Fit versi 2. Nah, Mobile Fit versi 2 ini adalah versi optimasi atau pembaharuan dari Mobile Fit yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Model ini memadukan efisiensi dari CNN dengan keunggulan VT tadi dalam menangkap hubungan global, cocok untuk aplikasi mobile. Ini contohnya. Ini contoh codingannya juga. Nah, kemudian ada yang namanya fine tuning vision transformer for object detection. Nah, proses fine tuning ini menggunakan deteksi objek untuk melibatkan penyesuaian parameter model agar dapat mendeteksi dan lokalisasi objek dalam gambar secara akurat. Biasanya menggunakan dataset yang punya anotasi ya, seperti dataset Choco. Nah, ini contoh codingannya. Bisa lihat nih image-nya segala macam kategorinya. Nah, ini agak bermasalah gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya detection transformer atau DETR. Nah, DETR ini adalah model transformer end-to-end untuk deteksi objek. DETR ini menggunakan self-attention untuk memprediksi bounding box dan label objek secara langsung, menghilangkan kebutuhan akan proses anchor base. Ini contoh dari yang namanya DETR. Dia preprosesnya, nah dia bakal ngedetek nih, detect with confidence 0,99% lokasi bla bla bla. Nah, ini contohnya dia ngedetek remote atau detek remote cat. Nah, ini untuk gambarnya ini berasal dari image ini ya, dari linknya. Kalau bisa lihat nih, misalnya ya. Nah, ini contoh gambaran. Dia ada gambar kucing, gambar remote segala macam. Dia akan mendeteksi di sini di apa namanya lokasinya. Kemudian ada yang namanya Vision Transformer for Image Segmentation. Nah, VITS ini untuk segmentasi gambar menggunakan pendekatan transformer untuk memprediksi segmentasi pixel demi pixel dalam gambar, misalnya untuk memenuhi tugas segmentasi semantik atau instance. Contohnya, ada codingannya, segala macam. Ini ada skor-skornya ya, ini contoh skornya. Skor sebenarnya remote, skor dari apa namanya deteksi objeknya. Nah, kemudian terakhir nih ada yang namanya OneFormer dan Knowledge Distillation with Vision Transformer. Nah, OneFormer ini adalah framework serbaguna untuk mengintegrasikan tugas-tugas seperti klasifikasi, segmentasi, dan deteksi objek dalam satu model, seringkali dengan pendekatan transformer. Nah, kemudian ada yang namanya knowledge distillation. Pendekatan ini menggunakan model besar atau teacher untuk mengecil model yang kecil atau student. Seringkali dalam skenario terbatas, skenario yang punya sumber daya yang terbatas ya. Contohnya di mobile tadi. Nah, knowledge distillation ini dapat membantu mempercepat inferensi sambil tetap mempertahankan akurasi modelnya. Ini contohnya ya, dia menggunakan token-tokennya 100% ada. Nah, bisa lihat sini ya pre-processingnya. Mungkin segitu saja untuk chapter 3-nya. Terima kasih.